Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang medan magnet. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Nindya Dewi Dainta, yang kedua Sabrina Salsabila, dan yang ketiga Akifa Ezra. Let's go, kita bahas materi medan magnet. Kalian penasaran bukan? Yang pertama dimulai dari pengertian. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Benda yang dapat ditarik oleh magnet harus terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu lainnya. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan? Sifat kemagnetan adalah kemampuan dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Yang kedua, kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apa itu kutub magnet? Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Ketika dua kutub magnet didekatkan, bisa terjadi reaksi yang berbeda tergantung kutub mana yang bersentuhan. Saat dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Sementara ketika dua kutub yang berlawanan saling didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, cara membuat magnet. Yang pertama, membuat magnet dengan cara menggosok. Yang kedua, membuat magnet dengan menggunakan arus listrik. Yang ketiga, membuat magnet dengan cara induksi. Untuk contoh gambar-gambarnya bisa dilihat di samping ini. Selanjutnya yaitu hilangnya sifat magnetik. Sifat magnetik dapat berkurang dan hilang jika terdapat gangguan terhadap keteraturan magnet-magnet elementer. Gangguan tersebut dapat timbul jika magnet dipanaskan, magnet dipukul-pukul. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan magnet-magnet elementer yang menunjuk pada satu arah menjadi tak beraturan sehingga benda kehilangan sifat magnetiknya. Hukum Biot-Savart. Hubungan antara listrik dan kemagnetan pertama kali teramati oleh seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Ørsted pada tahun 1890 ketika dia melakukan percobaan yang menunjukkan bahwa jarum kompas dibelokkan oleh arus listrik. Sebulan setelah temuan Ørsted ini menyebar di Paris, dua orang ilmuwan Prancis bernama Jean dan Félix berhasil menentukan bentuk medan magnet yang ditemukan oleh arus listrik yang stabil. Biot dan Savart mengamati kontribusi induksi magnetik dB pada suatu titik P yang ditemukan oleh suatu elemen penghantar D yang arus listrik I. Selanjutnya, induksi magnet pada kawat lurus. Yang pertama ada pada penghantar lurus tak berhingga dan pada penghantar lurus bertiga. Arti, rumus, dan contoh gambar bisa dilihat pada gambar di atas. Kemudian, induksi magnet pada kawat melingkar. Rumus, arti, dan gambar bisa dilihat di atas. Catatan, jika bukan lingkaran penuh, misal hanya setengah lingkaran, maka B tinggal dikali setengah. Selanjutnya ada induksi magnet pada selenoida. Selenoida adalah penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Induksi magnet di pusat selenoida, rumusnya. Induksi magnet di ujung selenoida, rumusnya di atas dan artinya bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya ada induksi magnet pada toroida. Toroida adalah selenoida yang dibuat melingkar. Induksi magnet di pusat toroida, rumusnya ada di atas dan artinya bisa dilihat. Selanjutnya, penerapan gaya magnetik. Yang pertama, motor listrik. Prinsip kerja motor listrik adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dalam hal ini, kumparan diputar memotong garis-garis gaya medan magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet permanen atau stator, sehingga timbul induksi elektromagnetik yang menyebabkan di ujung kumparan timbul GGL induksi. Yang kedua, meter listrik. Pada dasarnya, meter listrik terdiri dari sebuah loop atau kumparan kawat yang diletakkan dalam medan magnetik suatu magnet permanen. Ketika arus mengalir melalui loop, medan magnetik mengerjakan gaya magnetik pada kawat yang mendatar. Gaya pada kawat terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan berlawanan arah. Yang terakhir, jenis bahan magnet. Yang pertama ada bahan magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan ferromagnetik adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Yang kedua, bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik terbagi atas paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik tersendiri mempunyai arti benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, lembaga, platina, dan lain-lain. Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya.
Cukup sekian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.